Balik lagi makeup sambil cerita. Kemarin ada lumayan banyak yang request, jadi aku mau cerita tentang Luca Rocco Magnotta. Mungkin kalian udah banyak juga yang tahu soal ini, soalnya ada film dokumenternya di Netflix. Buat yang mau nonton, ini ya judulnya. Tapi warning dulu, ini kejam banget, jadi buat kalian yang masih di bawah umur atau nggak kuat bisa skip aja. Oke, langsung aja. Luca Rocco Magnotta, nama aslinya Eric Clinton Kirk Newman, lahir pada 24 Juli 1982 di Ontario, Kanada. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Masa kecilnya bisa dibilang nggak gitu baik. Waktu masih remaja, kedua orang tuanya bercerai. Dia tinggal sama ibunya, namanya Anna Yorkin, dan dia itu seorang pemabuk dan germophobe. Saking takutnya sama kuman, bahkan dia sering ngunciin anaknya di luar rumah. Dari kecil, Eric sama saudaranya selalu sekolah di rumah. Sampai di tahun 98, dia baru masuk ke SMP I.E. Weldon. Di sekolah ini bisa dibilang dia sering dibully, dan dia cuma sekolah sampai tahun 2000, tapi nggak jelas lulus atau enggak. Di tahun 2001, Eric ini pindah ke Toronto, dan dia mulai bekerja di klub malam Remington sebagai stripper. Gak lama setelah itu, dia juga mulai main film dewasa. Kejahatan pertamanya bisa dibilang dilakukan di tahun 2003-2004, di mana dia melakukan pelecehan dan penipuan. Tapi dia cuma dihukum ringan karena punya masalah mental katanya. Pada 12 Agustus 2006, dia baru resmi mengganti namanya jadi Luca Rocco Magnotta. Sejak itu dia lanjut lagi main film dewasa dan bekerja sebagai escort. Selain itu, ternyata di dunia virtual dia juga punya banyak banget profile atau nama lain. Katanya dia punya 70 Facebook dan 20 website. Awalnya sih cuma digunain katanya buat post-post rumor gitu, tapi di tahun 2010 postingannya makin lama makin gak bener. Mulai dari orang yang dipukulin sampai anak kucing yang dimasukin ke plastik terus divakum sampai mati dong. Dan puncaknya pada 25 Mei 2012, di mana dia mengepost sebuah video dengan judul One Lunatic One Ice Pick. Trigger warning, jadi video itu video pembunuhan, di mana dia ngikat seorang pria telanjang di ranjang, udah gitu ditusuk pakai ice pick sama pisau dapur. Terus ada aksi nekrofilia, mutilasi, dan katanya ada kanibalisme juga. Bahkan bagian tubuhnya katanya dikasih makan ke anjing. Katanya tuh videonya masih ada online, tapi aku sendiri nggak berani nonton, dan buat kalian juga aku nggak saranin sih. Keesokan harinya beberapa orang tuh ada yang laporin video itu ke polisi dan dikonfirmasi kalau itu tuh beneran. Lalu siapa korbannya? Jun Lin, atau yang lebih dikenal dengan nama Justin Lin, adalah seorang mahasiswa internasional jurusan Engineering dan Computer Science dari Wuhan di Universitas Concordia, Montreal. Dia terakhir dilihat pada tanggal 24 Mei 2012. Dia tuh punya kerja part-time, dan di tanggal 25, bosnya tuh curiga karena dia nggak datang kerja. Dan tanggal 29 barulah dilaporin kalau dia hilang sama teman-temannya. Di hari yang sama, sebuah paket berisi kaki kiri diterima kantor Partai Konservatif Kanada. Terus paket lain berisi tangan kiri juga ditemuin di pos Kanada dan ditujukan ke Partai Liberal. Di paket itu ada notesnya dan bilang kalau dia udah ngirim kayak 6 bagian tubuh dan juga akan membunuh lagi. Selain itu ditemukan juga bagian tubuh di tempat sampah di belakang gang apartemen dan beberapa barang bukti. Terus 2 paket lagi isinya kaki sama tangan kanan diterima sama sekolah St. George dan Falls Creek. Pada 13 Juni 2012 diidentifikasikan bagian-bagian tubuh itu tuh milik Jun Lin dengan sampel DNA keluarganya. Luka sendiri sempat kabur ke Paris dan Jerman sebelum akhirnya ditangkap dan dikirim kembali ke Kanada. Pada proses pengadilan, Luca juga sempat didiagnosa menderita beberapa penyakit mental. Tapi akhirnya pada 14 Desember 2014 dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jujur ini salah satu kasus yang menurut aku kejem banget. Gimana guys menurut kalian? Kapan-kapan lagi?